hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Monera. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri Monera. Yang kedua, menyebutkan pengelompokan Monera. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Yang keempat, menjelaskan klasifikasi Archaebacteria. Yang kelima, menjelaskan klasifikasi Eubacteria. Yang keenam, menjelaskan proses reproduksi bakteri. Dan yang ketujuh, menjelaskan peranan bakteri. Yang pertama, pengertian Monera. Istilah Monera berasal dari bahasa Yunani, dari kata moneres, yang berarti tunggal. Nah, struktur makhluk hidup ini sangat sederhana, di mana hanya terdiri atas satu sel hidup atau uniseluler. Inti selnya belum memiliki membran inti atau kariotek, sehingga disebut prokariotik. Kingdom ini juga dikenal dengan nama bakteri. Bakteri yang berasal dari kata bakterion yang bermakna batang yang sangat kecil. Pada tahun 1990, Carl Woese membagi klasifikasi Monera menjadi subkingdom, Archaebacteria dan Eubacteria. Selanjutnya, ciri-ciri Monera. Yang pertama, Monera tersusun atas satu sel atau uniseluler. Yang kedua, bentuk selnya bervariasi. Yang ketiga, memiliki tipe sel prokariotik. Yang keempat, memiliki dinding sel peptidoplikan, di mana pada Eubacteria dinding selnya mengandung peptidoplikan, sedangkan pada Archaebacteria dinding selnya tidak mengandung peptidoplikan. Yang kelima, tidak memiliki organel bermembran. Monera dikelompokkan menjadi dua, yaitu Archaebacteria atau bakteri purba dan Eubacteria atau bakteri sejati, di mana perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria ini dapat dilihat dari dinding selnya. Dinding sel pada Archaebacteria tidak mengandung peptidoplikan, namun mengandung lipopolisakarida. Sedangkan pada Eubacteria mengandung peptidoplikan. Kemudian dilihat dari membran lipid. Archaebacteria memiliki berbagai macam lipid, sedangkan Eubacteria memiliki fosfolipid. Selanjutnya, sensitivitas biokimia. Pada Archaebacteria tidak sensitif terhadap antibiotik, dan pada Eubacteria sensitif terhadap antibiotik. Selanjutnya ada habitat. Archaebacteria ini dapat hidup pada lingkungan yang ekstrim atau bersuhu panas. Sedangkan pada Eubacteria ini kosmopolitan, artinya hidup di lingkungan yang normal. Kemudian ukuran. Archaebacteria memiliki ukuran 0,1 sampai dengan 15 mikron, sedangkan pada Eubacteria memiliki ukuran 0,5 sampai dengan 5 mikron. Selanjutnya ada reproduksi atau berkembang biak. Archaebacteria ini dapat berkembang biak dengan cara aseksual, sedangkan pada Eubacteria ini dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan paraseksual. Yang terakhir ada intron, di mana pada Archaebacteria memiliki intron, sedangkan pada Eubacteria tidak memiliki intron. Klasifikasi Archaebacteria berdasarkan habitatnya yang ekstrim. Ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metanogen, halofil atau halofilik, dan termofil. Yang pertama, metanogen. Metanogen merupakan anggota Archaebacteria yang metabolisme energi khasnya membentuk metana atau CH4. Metana ini direduksi dengan cara mereduksi CO2. Kemudian metanogen bersifat anaerobik dan kemosintetik. Metanogen hidup di lumpur, rawa, dan beberapa tempat yang kekurangan oksigen. Pada habitatnya, metanogen memperoleh makanan dengan cara membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang telah mati, lalu menghasilkan gas metana.
Adapun persamaan reaksi dari bakteri metanogen adalah terdapat jenis bakteri metanogen yang bersimbiosis dengan rumen dan perut herbivora dan bersimbiosis dengan saluran pencernaan rayap sebagai pembantu fermentasi selulosa. Bakteri metanogen dapat bertahan hidup pada suhu yang tinggi. Hal ini dikarenakan struktur DNA, membran, dan proteinnya telah beradaptasi. Ia dapat tumbuh baik pada suhu 98 derajat Celcius dan mati pada suhu kurang dari 84 derajat Celcius. Yang kedua, halofilik. Halofilik artinya suka garam. Bakteri ini bersifat heterotrof. Bakteri halofil hidup pada kondisi garam yang tinggi, seperti di laut mati atau danau asin. Halofil melakukan respirasi aerobik untuk menghasilkan energi. Beberapa halofilik juga melakukan fotosintesis. Klorofil yang dihasilkan halofilik disebut bakteri diopsin, menghasilkan warna ungu. Contoh Halobacterium. Di lingkungan koloni halofil ekstrim terlihat seperti buih-buih yang berwarna merah ungu karena klorofil yang dimilikinya. Yang ketiga, termoasidofilik atau termofil ekstrim. Termofil ekstrim merupakan arsebakteria yang hidup di tempat dengan suhu yang tinggi dan bersifat asam. Termofil dapat hidup pada suhu 45-110 derajat Celcius dengan pH 1-2. Termofil hidup dengan mengoksidasi sulfur. Bakteri ini umumnya hidup di lubang vulkanis, kawah-kawah vulkanis, dan mata air yang mengandung sulfur. Adapun contoh dari termosidofilik ini adalah Sulfolobus acidocaldarius. Eubacteria. Eubacteria berasal dari awalan eu yang berarti sejati dan bakteria yang berarti bakteri. Eubacteria adalah bakteri yang umumnya ada di sekitar kita dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Eubacteria memiliki ukuran 0,2 sampai 10 mikrometer dan 1 mikrometer sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 mikrometer. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Yang pertama, struktur dasar. Struktur dasar ini dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel tersusun dari peptidoplikan, yaitu gabungan dari protein dan polisakarida. Ketebalan peptidoplikan ini membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoplikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoplikannya tipis. Kemudian membran plasma. Membran plasma yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Kemudian sitoplasma adalah cairan sel. Kemudian ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma yang tersusun atas protein dan RNA. Kemudian granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Struktur tambahan dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi yang pertama, kapsul atau lapisan lendir, adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Apabila lapisannya tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. Yang kedua, flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Yang ketiga, pilus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus.
Kemudian keempat ada klorosom. Klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma yang mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk berfotosintesis. Klorosom hanya dapat terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Yang kelima, vakuola gas, terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. Yang keenam, endospora adalah bentuk istirahat laten dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri apabila kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein yang menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu yang tinggi, dan zat kimia, jika kondisi lingkungan menguntungkan spora. Klasifikasi Eubacteria berdasarkan bentuknya. Ini terdiri atas yang pertama basil, berbentuk batang atau silinder, di mana variasinya terdiri atas Monobacillus, bentuk batang tunggal, Diplobacillus, batang berbentuk berpasangan, dan Streptobacillus, batang berkoloni membentuk rantai. Yang kedua, Coccus, bentuk bulat seperti bola. Variasinya terdiri atas Micrococcus tunggal, Diplococcus, bergandeng 2, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Sarcina bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus bergerombol, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Kemudian yang ketiga, spiral atau spirillum. Bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya terdiri dari Fimbrio, berbentuk koma, apabila melengkung kurang dari setengah lingkaran, dan spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spirocete, bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Klasifikasi Eubacteria berdasarkan letak flagelnya terdiri atas 5. Yang pertama ada antrik. Antrik ini tidak memiliki flagel. Yang kedua monotrik, di mana memiliki satu flagel di salah satu ujungnya. Yang ketiga ada lopotrik, memiliki sejumlah flagel di salah satu ujungnya. Yang keempat amfitrik, memiliki satu atau lebih flagel di kedua ujungnya, dan kelima peritrik, memiliki flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Klasifikasi Eubacteria berdasarkan karakteristik dinding selnya. Adapun cara pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya dikenalkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarnaan Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. Yang pertama, bakteri gram negatif. Bakteri ini adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoplikan tipis dan dinding selnya mampu menyerap warna merah. Contoh bakteri ini bergenus Streptococcus. Yang kedua, bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoplikan yang tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya adalah bakteri ungu, seperti Enterobacteria. Yang ketiga, sama seperti namanya, bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri tipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Klasifikasi Eubacteria berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Ini terdiri atas 2, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Yang pertama, bakteri autotrof adalah bakteri yang memproduksi makanannya sendiri. Bakteri autotrof ini terdiri dari fotoautotrof dan kemoautotrof. Pada fotoautotrof ini membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanan dengan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contohnya adalah bakteri hijau dan bakteri ungu. Sedangkan kemoautotrof ini memanfaatkan energi dari reaksi kimia.
yang membuat makanannya sendiri, yang berasal dari bahan organik. Contohnya adalah Nitrobacter, Nitrococcus, dan Nitromonas. Yang kedua, bakteri heterotrof. Bakteri ini memperoleh makanannya dari organisme lain, seperti pada parasit, yang mendapatkan zat makanan dari bakteri atau inangnya. Contohnya adalah Borrelia. Kedua, ini adalah saprofit, di mana dia mendapatkan makanan dari sisa organisme mati. Contohnya adalah Methanobakteri. Selanjutnya ada patogen yang dapat menimbulkan penyakit seperti Clostridium. Kemudian apatogen ini tidak dapat menimbulkan penyakit. Ada Eubacteria, disebut juga bakteri murni, contohnya Monera, dan Arcebacteria, bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim. Klasifikasi Eubacteria berdasarkan kebutuhan oksigen. Ini terdiri atas bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang memerlukan oksigen bebas untuk memperoleh energi, sedangkan bakteri anaerob tidak memerlukan oksigen bebas untuk memperoleh energi. Prosesnya disebut fermentasi. Ini dapat dibedakan menjadi anaerob obligat, yang berarti mutlak tidak membutuhkan oksigen bebas, contohnya Clostridium tetani, dan anaerob fakultatif, di mana masih dapat hidup di lingkungan aerob, seperti Escherichia coli. Reproduksi bakteri ini terdiri atas aseksual dan paraseksual. Yang pertama, aseksual, dengan menggunakan pembelahan biner. Pembelahan biner artinya membelah menjadi dua. Pada pembelahan biner, sel bakteri yang mula-mula tumbuh hingga menjadi 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Kemudian di akhir pertumbuhan, membran sel induk ini akan membentuk membran dan dinding sel baru yang membagi 2 sel bakteri. Yang kedua, paraseksual. Pertukaran materi genetik membentuk rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Rekombinasi genetik ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada transformasi. Transformasi adalah peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari lingkungan sekitarnya. Permukaan sel bakteri memiliki protein yang bisa mengenali DNA dari jenis yang masih berkerabat. Kemudian akan mentransfer DNA tersebut ke dalam selnya. Di dalam sel, DNA asing tersebut akan menyatu dengan DNA inang dan akan menyebabkan perubahan pada struktur DNA awal. Perubahan struktur DNA ini akan menyebabkan perubahan sifat dari bakteri tersebut. Yang kedua, transduksi. Transduksi merupakan peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag yang menginfeksinya. Virus ini akan menyerang dengan cara menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Pada transduksi, selain menyuntikkan DNA, virus juga menyuntikkan DNA bakteri lain yang diperolehnya setelah virus tersebut berkembang di dalam sel bakteri lain. DNA asing yang disuntikkan tersebut kemudian akan menyatu dengan DNA bakteri dan akan menyebabkan terjadinya rekombinasi genetik. Kemudian yang ketiga ada konjugasi. Konjugasi merupakan peristiwa atau proses mentransfer DNA dari satu bakteri menuju ke bakteri lainnya. Pakai jembatan. Suatu bakteri yang memberikan DNA, sedangkan bakteri lain akan menerima DNA tersebut. Transfer DNA tersebut terjadi melalui jembatan antar dua bakteri yang disebut pilus. DNA yang berjalan melalui pilus tersebut sehingga bisa sampai ke bakteri penerima. Setelah sampai di bakteri penerima, DNA akan menyatu sehingga terjadinya rekombinasi. Peranan bakteri. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia. Yang pertama, bakteri yang menguntungkan, terutama pada bidang pertanian. Itu ada Rhizobium, yang ada pada akar tanaman kacang-kacangan yang dapat mengikat nitrogen bebas di udara. Kemudian pada bidang industri makanan ada Acetobacterium silynum untuk membuat nata de coco. Kemudian pada bidang farmasi ada Streptomyces griseus untuk menghasilkan antibiotik seperti streptomycin
yang bermanfaat untuk memberantas bakteri TBC. Kemudian ada pembuatan biogas dan pengurai. Ini seperti Escherichia coli yang membantu membusukkan makanan di dalam usus besar manusia dan membentuk vitamin K untuk pembekuan darah. Kemudian bakteri yang merugikan. Bakteri dikatakan merugikan karena dapat menyebabkan berbagai penyakit terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan, atau dapat menghasilkan racun. Contohnya, bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini dapat menyebabkan penyakit TBC. Kemudian, bakteri yang menyebabkan penyakit pada hewan, seperti Bacillus anthracis, yang menyebabkan penyakit antraks pada ternak. Kemudian, bakteri yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan, seperti Bacterium pepayae, yang dapat menyerang tanaman pepaya. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai Kingdom Monera. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.